Assalamualaikum teman-teman. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan sedikit materi tentang aspek teknik dan teknologi. Yang pertama, masalah manajemen operasional. Manajemen operasional adalah suatu fungsi atau kegiatan manajemen yang meliputi perencanaan, organisasi, stepping, koordinasi, pengarahan, dan pengawasan terhadap operasi perusahaan. Tugas manajemen operasional di perusahaan adalah untuk mendukung manajemen dalam rangka pengambilan keputusan masalah-masalah produksi operasi. Tiga masalah pokok manajemen operasional yang dihadapi perusahaan, yaitu yang pertama, masalah penentuan posisi perusahaan. Penentuan posisi perusahaan dalam masyarakat bertujuan agar keberadaan perusahaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat dijalankan secara ekonomis, efektif, dan efisien. Yang kedua, masalah desain. Masalah desain akan mencakup perancangan fasilitas operasi yang akan digunakan. Untuk mengatasi masalah ini, hendaknya dilakukan pengambilan keputusan di bidang rancang bangun. Untuk proses manufaktur yang menghasilkan barang, keputusan ini antara lain meliputi perencanaan letak pabrik, proses operasi, teknologi yang digunakan, rencana kapasitas mesin yang akan dipakai, perencanaan bangunan, tata letak ruangan, dan lingkungan kerja. Dan yang terakhir, masalah operasional. Masalah operasional timbul biasanya pada saat proses produksi sudah berjalan. Untuk proses manufaktur yang menghasilkan barang, keputusan terhadap masalah operasional ini antara lain rencana produksi, rencana persediaan bahan baku, penjadwalan kerja pegawai, pengawasan kualitas, dan pengawasan biaya produksi. Materi selanjutnya adalah masalah proses produksi dan operasi. Kelompok masalah posisi perusahaan. Persoalan utamanya adalah pemilihan strategi produksi, pemilihan dan perencanaan produk, dan perencanaan kualitas. Kemudian, kelompok masalah desain. Persoalan utamanya adalah pemilihan teknologi, perencanaan kapasitas pabrik, perencanaan letak pabrik, dan perencanaan tata letak pabrik. Dan yang terakhir, kelompok masalah operasional. Persoalan utamanya adalah perencanaan jumlah produksi, manajemen persediaan, materialis recruitment planning, dan pengawasan kualitas produk. Pemilihan strategi produksi. Agar barang dan jasa yang akan diproduksi dapat memenuhi kebutuhan konsumen, biasanya didahului dengan suatu kegiatan penelitian, seperti penelitian pasar dan pemasaran. Mengacu pada alternatif produk-produk ini, selanjutnya akan dikaji pula kaitannya dengan aspek-aspek yang lain, seperti aspek keuangan dan seterusnya. Dan yang kedua, pemilihan dan perencanaan produk. Biasanya, untuk menetapkan produk tersebut akan dilakukan melalui tahapan-tahapan pekerjaan. Pada umumnya, tahapan ini meliputi
penentuan ide produk dan seleksi, pembuatan desain awal produk, pembuatan prototip dan pengujian, dan implementasi. Dan yang terakhir, rencana kualitas. Kualitas produk, baik yang barang maupun jasa, perlu ditentukan melalui dimensi-dimensinya. Perusahaan hendaknya menentukan suatu tolak ukur rencana kualitas produk dari tiap dimensi kualitasnya. Produk berupa barang, terdiri atas features, performance, reliability, convenience, durability, serviceability, aesthetic, fit and finish. Dan yang kedua, produk jasa atau service, terdiri atas reliability, responsiveness, assurance, empathy, dan tangibles. Baik, masalah proses produksi dan operasi yang keempat yaitu pemilihan teknologi. Dalam pemilihan teknologi, terdapat patokan umum yang dapat dipakai. Misalnya adalah dengan mengetahui seberapa jauh derajat mekanisasi yang diinginkan dan manfaat ekonomi yang diharapkan. Beberapa kriteria lainnya adalah kesesuaian dengan bahan mentah yang dipakai, keberhasilan pemakaian teknologi di tempat lain, kemampuan tenaga kerja dalam pengoperasian teknologi, dan kemampuan antisipasi terhadap teknologi lanjutan. Yang kelima adalah rencana kapasitas produksi. Kapasitas didefinisikan sebagai suatu kemampuan pembatas dari unit produksi untuk berproduksi dalam waktu tertentu. Rata-rata penggunaan kapasitas dapat diukur dengan presentasi pemakaian kapasitas untuk berproduksi dibagi dengan kapasitas yang tersedia. Rencana kapasitas produksi dalam rangka studi kelayakan aspek teknis dan teknologi ini tergantung beberapa pilihan sistem, yaitu skala ekonomi dan focused facility. Yang keenam yaitu perencanaan letak pabrik. Bagi perusahaan manufaktur, terdapat faktor-faktor utama yang perlu diperhatikan, antara lain yaitu letak konsumen potensial atau pasar sasaran yang akan dijadikan tempat produk dijual, letak bahan baku utama, sumber tenaga kerja, sumber daya seperti air, kondisi udara, tenaga listrik di sekitar pabrik, fasilitas transportasi, fasilitas untuk pabrik, lingkungan masyarakat sekitar, dan peraturan pemerintah. Kemudian bagi perusahaan jasa, penentuan lokasi fasilitas jasa perlu mempertimbangkan banyak hal, antara lain mudah dan dapat diakses konsumen, tempat parkir yang memadai, dapat diekspansi, lingkungan yang mendukung usaha, kesesuaian dengan lokasi pesaing, dan izin lokasi dari pihak berwenang. Yang ketujuh yaitu perencanaan tata letak atau layout. Bagi industri manufaktur, paling tidak ada 3 jenis tempat yang perlu diatur layoutnya, yaitu pabrik, kantor, dan gudang. Sedangkan bagi industri jasa, ada 2 unsur yang perlu diperhatikan, yaitu tata letak atau layout dan desain fasilitas jasa.
Yang kedelapan adalah perencanaan jumlah produksi. Dalam industri manufaktur, ada beberapa faktor utama yang akan mempengaruhi perencanaan jumlah produksi perusahaan, yang biasanya dijadikan sebagai pembatas bagi jumlah produksi yang akan dihasilkan. Faktor-faktor tersebut adalah permintaan, kapasitas pabrik, suplai bahan baku, modal kerja, serta peraturan pemerintah dan ketentuan teknis lainnya juga berperan dalam perencanaan jumlah produksi. Yang kesembilan adalah manajemen persediaan. Manajemen persediaan barang terbagi menjadi dua, yaitu permintaannya bersifat independen dan yang bersifat dependen. Hal-hal pokok yang perlu dikaji dalam rangka studi kelayakan bisnis antara lain penentuan jumlah order, safety stock, inventory system, dan materialist requirement planning. Yang ke-10 yaitu pengawasan kualitas produk. Dalam pengawasan kualitas produk dapat menggunakan trilogi manajerial, yaitu perencanaan kualitas, pengendalian kualitas, dan perbaikan kualitas. Materi selanjutnya yaitu implikasi aspek teknis dan teknologi terhadap studi kelayakan bisnis.